Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Wafika Ulia dari mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 PGSD-UM tahun 2022. Nah, di podcast kali ini, saya akan berbagi pengalaman terkait proses belajar literasi saya. Saya adalah tipe orang yang suka dengan buku. Suka dengan buku ini bukan selalu berarti orang yang kutu buku ya. Sejak SD saya suka membaca buku cerita. Ketika waktu istirahat, saya senang memanfaatkan waktu luang saya dengan menulis ulang cerita yang sudah saya baca. Ketika di bangku SMP, saya mulai tertarik dengan buku-buku non-fiksi. Hampir tiap hari saya mengunjungi perpustakaan untuk membaca majalah favorit saya yaitu Trubus. Trubus adalah majalah yang membahas seputar dunia pertanian Indonesia dan mancanegara. Saya selalu menantikan majalah ini di tiap edisinya. Kesukaan saya ini ternyata memiliki kesamaan dengan guru saya. Bahkan sering gitu ya, kami berlomba-lomba untuk meminjam paling awal gitu ya, edisi terbaru yang dikeluarkan oleh majalah Trubus ini. Ketika menginjak bangku SMA, kesukaan saya akan buku tetap berlanjut. Di organisasi saya yang saya ikuti pun, saya menjadi koordinator bidang perpustakaan masjid sekolah. Wah, hal ini sangat menyenangkan gitu ya bagi saya. Melakukan pengadaan koleksi buku baru, kemudian menginventarisasi bahan perpustakaan, katalogisasi dan klasifikasi bahan perpustakaan, penataan bahan pustaka di rak, perawatan koleksi, serta pengelolaan administrasi perpustakaan. Kesukaan terhadap buku ini terus berlanjut hingga bangku kuliah. Akan tetapi, di masa bangku kuliah, intensitas kunjungan saya ke perpustakaan mulai berkurang. Hal ini dikarenakan kesibukan yang mulai padat, suasana perpustakaan kampus wilayah yang kurang nyaman, klasifikasi koleksi buku yang susah dipahami, serta jarak lokasi perpustakaan kampus pusat yang cukup jauh menjadi beberapa faktor yang menurunkan minat saya untuk berkunjung ke perpustakaan. Kesukaan saya dengan perpustakaan ini kembali meningkat ketika saya mulai memiliki akses yang lebih mudah untuk menuju ke perpustakaan kampus pusat dan Grahatama Pustaka yang merupakan perpustakaan terbesar di kawasan Asia Tenggara yang berlokasi di Yogyakarta. Selain itu, saya juga mulai mengenal adanya digital library yang menambah kenyamanan saya dalam mengerjakan tugas, berdiskusi dengan teman, dan mencari jurnal-jurnal penelitian. Ya, hidup berdampingan dengan buku dan perpustakaan itu sangat menyenangkan. Ketika memasuki dunia pasca kampus, saya kembali melanjutkan rintisan bimbingan belajar kakak saya. Bimbingan belajar ini bernama Omah Sinau. Di Omah Sinau ini, anak-anak bisa belajar pendalaman materi, pendalaman PR, belajar kalistung, dan juga belajar mengaji. Di Omah Sinau ini, saya juga senantiasa menyisipkan kegiatan penguatan literasi. Saya menyediakan berbagai buku cerita sebagai bahan bacaan anak-anak. Anak-anak sangat senang membaca buku. Terkadang, mereka juga berlomba-lomba untuk menyelesaikan buku bacaannya. Siapa yang membaca paling banyak buku gitu ya, atau menyelesaikan banyak buku, dialah pemenangnya. Hal lain yang juga membuat saya terkesan adalah ketika saya membelikan buku baru untuk anak-anak. Salah satu anak didik bimbingan belajar saya itu memiliki kesulitan berbicara dan lamban belajar. Di tengah kesulitannya dalam berbicara, dalam mengucapkan kosakata, serta kendalanya dalam belajar, ternyata ia sangat menyukai buku-buku cerita yang saya belikan. Ia sangat senang membaca buku-buku tersebut setiap datang ke Omah Sinau. Ia membaca buku cerita dengan tenang dan tekun. Dalam satu pertemuan di bimbingan belajar, ia bahkan bisa menyelesaikan beberapa buku cerita. Saking senangnya membaca buku, ia pun menyampaikan kepada ibunya, minta untuk dibelikan buku cerita sebagaimana yang ada di Omah Sinau. Ibunya pun menanyakan kepada saya, apakah buku cerita tersebut boleh dibeli? Melihat semangat dan antusias belajar dari anak tersebut, saya pun merasa terharu. Akhirnya, saya pun mengizinkan anak tersebut untuk memiliki beberapa buku cerita yang ada di Omah Sinau. Ya, demikian
sedikit sharing-sharing dari saya terkait pengalaman belajar literasi saya. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.